Halo, kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilham Hendrik, yang kedua ada Kenanga Rahma, yang ketiga ada Medina Siva, yang keempat ada Nola Nadia, yang kelima ada Ruindia Dwi Maharani. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, di sini akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ialah bahwa nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, bahwa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu menjadi visi atau arah dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan, dan menjunjung nilai-nilai kerakyatan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara tentunya sangat mendesak jika dilihat dari aspek heterogenitas etnis, agama, budaya, dan masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam. Maka dengan ideologi Pancasila dapat memayungi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia yang majemuk. Nah, bisa disimpulkan bahwa urgensi Pancasila sebagai ideologi ialah yang pertama, menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Berbagai peristiwa penting yang dapat menjadi sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pada periode pemerintahan Presiden Soekarno ditegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yaitu antara tahun 1945 sampai 1960. Yang kedua, pada periode pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dasar dari adanya kebijakan tersebut yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pada periode pemerintah Presiden Habibie pada periode ini adalah periode reformasi yang lebih disibukkan oleh masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir, yang keempat, pada periode pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid munculnya wacana tentang penghapusan TAP nomor 14 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, pada periode pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi negara semakin kehilangan formalitas dengan disahkannya Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang terakhir, pada periode pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada akhirnya masa jabatan Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Yang kedua, ada sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara melekat dengan kehidupan masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan
keyakinan. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, terdapat dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terjamin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak mencolok atau berlebihan. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara antara lain tercantum dalam pada ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 1998 tentang penegasan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Pancasila selain sebagai ideologi nasional juga Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur tangani dengan ideologi komunis dalam konsep Nasakom. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila ditetapkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Yang poin ketiga, pada masa era reformasi, Pancasila mengalami pasang surut dengan ditandainya beberapa hal seperti enggannya penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Yang kedua, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi. Ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 3 poin lagi, yaitu yang pertama, pertarungan ideologi antara negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global. Yang ketiga, meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Yang kedua, faktor internalnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Contoh kasus, kita mengambil pada ancaman ideologi Pancasila pada era digital, yaitu contoh kasusnya bom bunuh diri di Mapolsek Anta Anyar, Bandung. Kronologi kejadiannya, bom bunuh diri meledak di Polsek Anta Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kabar yang beredar, terdengar ledakan keras di Polsek Anta Anyar. Diduga pelaku bom bunuh diri adalah tamu yang datang ke Mapolsek. Kapolrestabes Bandung, Kombes Aswin Sipayung menyampaikan pihaknya menerima laporan bom tersebut pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Saat apel pagi, ada seseorang masuk ke Mapolsek dan mengacungkan senjata. Orang tersebut kemudian menerobos apel pagi. Kepala Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan pelaku bom bunuh diri di Polsek Anta Anyar langsung tewas di lokasi kejadian. Terorisme dan khilafah versus Pancasila. Yang pertama, aksi bom bunuh diri kelompok teroris dilakukan untuk menimbulkan rasa takut masyarakat. Aksi tersebut muncul karena adanya kesalahan dalam mengimplementasikan makna jihad. Ada doktrin-doktrin yang memotivasi pelaku bom bunuh diri. Yang kedua, adanya kondisi itu dirinya berharap agar masyarakat bisa belajar agama kepada ahlinya. Jika sudah ada indikasi anti Pancasila dan berkeinginan mendirikan negara Islam atau khalifah harus diwaspadai. Yang ketiga, kata khilafah dengan demikian menunjukkan pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khalifah
tanpa adanya seorang khalifah. Sedangkan secara teknis khalifah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Khalifah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Baik, dari semuanya dapat kita simpulkan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara ialah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, teroris, dan korupsi dapat dicegah.